orang tua yang tidak mau menerima bantuan dari anaknya, dia takut karena anaknya ini suka ngungkit-ngungkit. Kalau misalnya anak menawarkan bantuan dan Betul, orang tua tidak mau menerima, itu mungkin salah satu alasannya karena begitu mengasihi. benar. Nah, kalau yang nuntut terus, apakah itu tandanya tidak mengasihi, Pastor? Iya, banyak yang udah gajian kan, awal bulan. Jangan lupa disiapkan buat perpuluhan. Ya. Kalau sudah punya rumah tangga sendiri, listrik, air, Aduh, terus belanja bulanan, asuransi, belanja bulanan, sabun cuci. cicilan, sama ngasih orang tua. Ah, iya. Iya, benar, ya kan? Tapi Itu ada yang harus. bilang, Tan, Apa tuh? orang tua saya nggak mau tuh saya kasih. Ada tipe memang seperti itu, ya kan? Wis tak Nggak mau. usah nak bawaannya mama saya ada gitu ya. Iya. Jadi anak tuh bingung gitu ya. Ini anaknya udah kerja nih, Iya. udah bisa mandiri, pengen memberi buat orang tua sebagai balasan, walaupun juga nggak mungkin bisa membalas seperti apa gitu kan. Tapi kan si orang tuanya nggak mau. Terus gimana cuy? Hari ini kita bikin topiknya ya Sobat Rida. Ketika orang tua menolak bantuan saya sebagai anak, bantuan kita sebagai Ya. anak, saya harus ngapain? Haruskah berkata puji Tuhan? Iya sih ya. Kita sudah tersambung ya tadi ya. Betul. Bersama Pastor James Ong. Kita mau sapa dulu. Halo Pastor James, shalom. Halo, Pastor. Halo. Puji Bapak Tuhan. Bahtera Yuda. Terima kasih sudah sambung di Bahtera Yuda FM, Pastor James. Gimana kabarnya, baik Pastor? Sangat baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terlihat tambah segar, Pastor. Iya. Kami juga tadi Nathan glowing, tapi bukan karena make up, tapi ini karena keringetan ya. Grogi ya, Pak. Grogi bukan glowing. Saya tuh kepengen ngangkat topik ini sama Pastor James karena sebelumnya, inget gak sih 30 hari yang lalu, sebulan yang lalu, Pastor James pernah berkisah tentang relasi antara Pastor James bersama sang ibu. Iya. Ibunda tercinta. Jadi kalau ngomongin soal orang tua, wah saya langsung inget juga nih sama Pastor James. Makanya kita pengen tanya ini juga. Pastor James, kalau misalnya nih sepengalamannya Pastor James melihat juga kondisi jemaat, kenapa sih orang tua itu kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang, selalu menolak. Memang ada tipe yang minta ya, tapi ada tipe juga yang wis bawaan nih, pakaian. Ada tipe-tipe orang tua yang menolak bantuan sang anak. Itu kira-kira kenapa, Pastor? Kalau menurut saya, Nathan, ada memang tipe-tipe orang tua yang seperti itu, termasuk tipe orang tua saya. Ya ini bukan keluarga kaya, kami papa mama saya bukan orang tua yang kaya, tapi mereka tipe orang tua yang tidak mau merepotkan anak. Jadi kalau misalkan pada satu hari dia titip, kan sudah tua, titip sesuatu untuk dibelikan, kan dia sudah pergi-pergi kemana-mana. Jadi perlu ini, perlu itu, kadang titip, sering titip. Dia selalu kasih uangnya sama saya. Dia selalu kasih uang. Saya bilang gini, aduh sudah nggak usah pakai uang. Dia nggak mau, Dia anggap itu merepotkan anak, dan membebani anaknya. Dan saya lihat memang ada orang tua yang bertipe seperti itu. Kalau saya amati dari pengalaman saya, itu karena orang tua itu sangat mengasihi anaknya. Jadi dia nggak merasa bahwa apa yang dia berikan mulai kita di kandungannya, di waktu kita masih ada di kandungan, sampai kita lahir bayi, sampai kecil, sampai besar, sampai tua begini, dia nggak merasa bahwa dia ini sudah melakukan ini itu, berjasa ini itu. Kan kadang-kadang kita menemui orang tua yang seringkali ngundak-ngundak di bahasa Jawanya. Betul. Jadi artinya gini, kamu nggak inget ya, dulu kamu gini, kamu gitu, kamu gini. Tapi ada orang tua yang dia nggak pernah seperti itu, dan dia selalu memang merasa apa yang sudah dia berikan untuk anak itu dia nggak pernah ingat. Gitu. Nah, itu termasuk ada satu tipe orang tua yang seperti itu. Jadi kemungkinan besar ya karena sebab itu, Nathan. Jadi orang tua itu sangat mengasihi anaknya. Dia nggak merasa dia sudah berjasa ini dan itu dan sebagainya. Jadi kalau dia mendapatkan kasih sayang dari anaknya, tawaran bantuan atau apa saja materi dan sebagainya, dia tolak bukan karena dia sombong, bukan karena dia nggak mau pakai punya anaknya, nggak. Ada juga yang seperti itu. Jadi
itu saya lihat hatinya murni karena dia mengasihi dan dia nggak mau membebani anaknya. Tapi Nathan, ada lagi tipe yang lain yang saya amati dengan jemaat saya. Orang tua yang tidak mau menerima bantuan dari anaknya, dia takut karena anaknya ini suka ngungkit-ngungkit. Yang tadi saya bilang bahasa Jawanya tuh kebalikannya malah nih. Iya. Nah, itu dia. Jadi orang tua sudah beberapa kali diperlakukan seperti itu oleh anaknya, jadi dia kapok, dia nggak mau lagi terima bantuan dari anaknya, mati-matian dia nggak mau terima. Ya daripada dari jadi orang tua dia sakit hati, lalu diundat-undat seperti itu, lebih baik dia nggak mau terima bantuan apapun. Hidup sengsara pun dia jalani, tapi maksudnya tidak ada kata-kata yang mengungkit-ungkit itu lagi. Betul. Itu mungkin bisa seperti itu. Baik. Semoga kita tidak menjadi tipe yang kedua ya. Dan hari ini kita kepengin sekali angkat topik ini, bahwa ngajak kita semua kalau kita udah lanjut usia, kita jadi pribadi-pribadi yang nggak ngungkit-ngungkit. Atau sekarang kita jadi anak yang memberi itu ya sudah memberi aja, jangan dianggap hutang gitu ya. Memberi nih ya, kapan baliknya nih ya. Atau nggak usah dianggap hutang nih, tapi diungkit-ungkit terus gitu ya. Kemarin yang 200.000 masih ada, udah habis gitu ya. Pinjam lagi. Iya. Semoga kita bisa jadi anak dan orang tua yang bijak ya. Tapi menarik, Pastor James tadi bilang bahwa kalau misalnya anak menawarkan bantuan dan orang tua tidak mau menerima, itu mungkin salah satu alasannya karena begitu mengasihi. Benar. Nah, kalau yang nuntut terus, apakah itu tandanya tidak mengasihi, Pastor? Iya, Pastor. Gimana tuh, Pastor? Gini, memang kalau dipikir kasih itu tidak menuntut. Iya. Kalau kita lihat pepatah juga ada bilang kasih orang tua itu sepanjang masa, katanya begitu. Tapi kita memang harus jujur, ada apa itu namanya, beberapa orang tua yang dia bersikap seperti itu kepada anaknya. Jadi dia menuntut anaknya harus balas jasa, balas budi, sehingga anaknya itu juga memberikan kepada orang tua, memberikan bantuan atau memberikan apapun itu karena tuntutan itu. Jadi saya rasa itu sesuatu yang tidak alami, tidak rela. Dia melakukan itu dengan terpaksa karena dituntut, karena dia selalu, kamu dulu ya ingat ya waktu kecil ya, papa sudah sekolahin kamu ya, papa susah ya, papa banting tulang buat kamu ya, kamu ingat toh ya, jangan lupa kamu. Nah, itu kadang-kadang kata-kata seperti itu membuat anak itu akhirnya ya udahlah, gitu kan? Ya sudahlah, aku bertanggung jawab lah menghidupi orang tuaku. Tetapi saya rasa hal seperti itu tidak alami, tidak dengan sukacita atau dengan rela dan sebagainya. Ya, memang ada orang tua seperti itu. Kalau kita bilang, apakah dia tidak mengasihi anaknya? Ya dia pasti bilang, aku mengasihi anakku, makanya aku mendidik dia supaya dia bisa ingat jasa orang tua. Kadang-kadang ada orang tua yang berpandangan seperti itu, gitu ya. Tapi saya rasa bukan karena dia tidak mengasihi anaknya, bukan dia tidak mencintai, tapi kadang-kadang ya salah dalam bersikap karena mungkin dia sendiri punya problem dengan diri sendiri yang belum beres, sehingga dia melakukan seperti itu dengan anaknya. Itu bisa juga, Jo. Oke. Bisa juga karena perlu komunikasi berarti ya. Iya, atau mungkin orang tuanya juga diperlakukan seperti itu sama papa mamanya yang dulu juga, gitu ya. Jadi ngikut terus sampai ke anak-anaknya gitu ya. Iya. Jadi bukan karena nggak sayang ya Sobat Raida. Itu mungkin jangan mikir seperti itu dulu. Tapi mungkin bentuk sikapnya yang keliru gitu ya. Ya balik lagi, tadi kalau menurut saya sih harus komunikasi, Pak. Iya benar. Kalau misalnya emang nggak mampu, ya kan diomongin kan bisa. Iya. Kalau saya sih selalu punya prinsip, berilah dari apa yang kita punya gitu ya. Iya. Karena saya sempat ada di jalur yang memberi dari apa yang saya nggak punya gitu ya. Pokoknya buat orang tua yang terbaik, buat orang tua yang terbanyak gitu ya. Iya. Padahal ya itu pun salah gitu ya. Tapi gini, Pastor, kalau misalnya ada satu kondisi lagi.
orang tua dengan tipe seperti mama dari Pastor James gitu ya, udah nggak mau ngerepotin anak, mengasihi betul. Tapi kita sebagai anak tahu bahwa mama atau papa ini sedang butuh sekali, perlu banget. Lalu gimana sikap anak, Pastor? Kalau dipaksa ntar jadi marah. Tapi kalau nggak dipaksa, kita tahu dengan mata kita melihat bahwa waduh butuh banget, mungkin buat makan di masa pandemi ini sulit. Atau mungkin beli obat mungkin. Iya betul. Gimana, Pastor? Yang saya alami kalau dengan pengalaman pribadi saya, Nathan dan Jonathan, ini sekarang mama papa saya sudah semakin usur ya, semakin tua, sudah 90 tahun. Di masa-masa tua seperti ini dia sudah lemah, dia sudah nggak berdaya. Ya jadi ketika saya memenuhi semua kebutuhannya dia, termasuk pampers, susu, makanan-makanan, lalu uang saku buat mereka dan sebagainya. Mereka ya sudah terima dengan senang hati ya. Entah saya nggak tahu, entah mereka mungkin sudah lupa ingat atau pikir saya mungkin mereka sudah merasa ya sudah terlalu lemah. Kalau menolak bantuan anaknya dia juga sudah tidak berdaya. Karena saya punya 3 orang bersaudara, jadi orang tua saya punya 3 orang anak, tapi saya sebagai anak laki-laki satu-satunya kan saya paling punya tanggung jawab yang lebih daripada yang kakak-kakak saya. Karena lagian kakak saya ada di luar kota, bukan di Surabaya gitu. Jadi bantuan-bantuan dari saya itu mereka sekarang sudah dengan sukacita menerima. Ya saya bersyukur gitu kan, karena saya merasa memang itu bukan berlebihan lah yang saya lakukan. Itu sudah sungguh apa ini namanya, layak lah saya sebagai anak melakukan seperti itu. Saya tidak pernah membanggakan saya sudah ini, saya sudah itu, saya tidak pernah membanggakan itu. Terhadap kakak-kakak saya juga saya tidak pernah membanggakan itu, karena apa yang saya berikan kepada orang tua saya itu memang sudah selayaknya dan itu memang wajar sebagai seorang anak yang memelihara orang tua di masa-masa tuanya. Dan saya merasa itu pun belum ada artinya gitu kan. Dan yang saya lakukan begini dengan anak saya, sekarang saya juga punya anak 3 orang. Dengan hati orang tua saya seperti itu terhadap saya, otomatis saya sekarang saya dicetak seperti hati saya seperti orang tua saya sendiri. Anak saya sudah bisa dikatakan dewasa, sudah usia 30-an, ya 28, 30, mereka sudah bekerja semua. Tapi hati saya tidak pernah merasa bahwa ya sudah bebaslah tanggunganku, sudah bebaslah bebanku, tidak pernah merasa seperti itu. Justru saya ingin anak saya punya kebutuhan apa, tanpa dia minta pun saya rasanya ingin penuhi, saya rasanya ingin support dan sebagainya gitu. Saya nggak pernah bilang, kamu mesti gini sama orang tua, kamu mesti gini sama orang tua. Saya nggak pernah seperti itu, tapi saya tahu mereka tahu tanggung jawab juga gitu ya sebagai seorang anak. Mereka punya rasa rasa mengasihi orang tuanya yang dalam. Jadi tanpa saya suruh atau saya ini itu ngomong apa-apa sama mereka sudah ngerti sendiri gitu ya. Walaupun kalau bulanan seperti yang tadi kalian singgung itu mereka tidak lakukan. Karena mereka tahu bahwa orang tuanya dan mereka belum menikah semua kan. Mungkin kalau mereka menikah nanti mereka akan memberikan bantuan bulanan kepada orang tua. Tapi mereka masih single semua walaupun mereka sudah bekerja dan pekerjaan mereka cukup lumayan gitu ya. Tapi mereka punya rasa care dengan orang tua itu cukup luar biasa gitu ya. Mereka nggak cuman kasih bentuk materi uang, tapi segala-galanya gitu ya. Baik. Apa saja gitu ya. Sampai pun anak saya itu belikan perhiasan untuk mamanya. Apalagi yang kita nggak
nyangka gitu. Tapi karena dari hati saya nggak pernah nuntut apa-apa dari anak. Saya cuman dari kecil ngajar mereka, kamu mesti menghormati orang tua, kamu harus menghargai orang tua dari kecil. Saya sudah tanamkan hal itu pada mereka, dan ya ketika mereka besar, ya saya lihat juga mereka apa yang saya tanam kabur itu saya melihat hasilnya dari mereka. Wow. Seperti itu ya. Jadi orang tua menolak bantuan kita ya, kita sepantasnya ya sebagai anak ya tetap bantu. Gitu ya. Toh juga orang tua kalau misalnya anaknya menunjukkan dengan kasihnya, nggak kepengen juga nanti dituntut, habis kasih terus nuntut gitu ya. Orang tua pasti juga akan terima gitu ya. Dan yang terpenting adalah bentuk dari sejak dini. Ya. Jadi nilai-nilai itu yang harus dibentuk sejak dini supaya pas anak growing, pas kita menjelang tua, itu sama-sama ngerti posisinya masing-masing. Betul. Gitu ya Jo ya. Luar biasa. Kehidupan orang tua dan anak yang kita impi-impikan itu yang tadi dijelaskan Pastor James gitu ya. Sama-sama saling mengerti, sama-sama saling mengasihi dan tidak menuntut. Seperti itu. Luar biasa. Mungkin banyak sobat Raida yang hari-hari ini bingung nih Pastor. Iya, saya nggak punya orang tua yang seperti itu ya Jo dan Nathan ya. Orang tua saya beda banget, atau mungkin anak saya yang beda banget gitu ya. Memberi nggak lama nuntut. Orang tua juga gitu. Memberi terus nggak lama minta lagi. Nah, kalau seperti itu, mungkin bisa kasih kesimpulan dan pesan, Pastor James, silahkan. Ya, Sobat Bahtera Yuda, yang saya ingin sampaikan kepada Anda semua, anak menjadi apa itu tergantung dari orang tua yang mewarnai hidup mereka. Ya, saya punya orang tua masih lengkap. Saya juga sebagai orang tua yang punya anak 3 orang. Saya lihat anak saya jadi apa itu sesuai dengan apa yang saya bentuk dari mereka masih kecil. Ya, kita mau warnai mereka dengan apa itu tergantung kita. Jadi kalau sudah salah dari awalnya, Sobat Bahtera Yuda, itu memang susah ya. Jadi kalau dari kecil, mereka kecil, kita sudah mendidiknya salah, kita sudah jadi orang tua yang banyak menuntut, kita jadi orang tua yang tidak pernah rasanya itu mengajarkan sesuatu ya kita selalu mengajarkan yang baik sih harusnya, tapi banyak sikap tindakan kita yang anak-anak itu melihat itu kurang baik. Ketika mereka dewasa mereka bisa ngerti, ketika mereka bisa ngerti bahwa orang tuaku ini kok gini ya gitu kan. Jadi jangan salahkan mereka, Sobat Bahtera Yuda. Semuanya tuh berpulang kepada kita semuanya. Sebagai orang tua, kita sudah melakukan apa kepada anak kita. Kalau kita marah kadang-kadang, kata-kata kita kan nggak terkontrol. Kata-kata kita menjadi kata-kata yang menyakiti hati. Lah itu yang penting. Jadi mulai kecil saya jaga kata-kata saya, jangan sampai menusuk hati mereka. Karena kalau sudah tertusuk itu ya sampai bertahun-tahun pun sampai mereka dewasa itu tetap membekas gitu ya. Dan itu yang kurang dampaknya sangat tidak baik, Sobat Bahtera Yuda. Jadi intinya kesimpulan saya dari pembicaraan kita pagi hari ini, semua mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan sebagai orang tua menyalahkan anak yang gini, anak yang gitu, tapi mari kita koreksi apa kekurangan diri kita, apa kekurangan kata-kata kita yang selalu kurang baik terhadap mereka, itulah yang kita harus perbaiki, karena untuk melakukan sesuatu perbaikan nggak ada yang terlambat. Ya, semua walaupun secara waktu itu mungkin sudah terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Itu yang saya bisa sih. Semoga pesan ini boleh sampai dan kita boleh renungkan sama-sama dan kita boleh memperbaiki kalau memang ada yang kurang baik seperti itu ya. Narasumber kami Pastor James ada di Instagram, silahkan kalau Anda pengen berkawan gitu boleh, ya. Silakan. Di sosial media silahkan di follow Jo. Anda bisa follow ya di @jamesong.jo. Itu dia. Di situ ya. Jonathan sudah kasih ya. Fotonya berkumis, kapan dikumisin lagi Pastor? Iya. Kalau usia saya segini pakai kumis nanti kelihatan tambah tua. Gua tambah ganteng. Jadi memang sengaja kumisnya
dibuka dulu lah, nggak usah pakai duit. Gitu. Baik, Jonathan sampai segitunya ya, saya aja nggak merhatiin lo ya. Oke, Pastor James, kita makasih banget kalau hari ini kita boleh ngobrol tentang hubungan orang tua dan anak ya. Kalau kita punya jenis orang tua yang tipe-tipe orang tua atau anak yang memang ya masih harus diperbaiki hubungannya, yaitu dimulai dari kita juga. Betul. Gitu ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.